Salam saudara-saudari terkasih. Selamat senang kembali bertemu dengan Anda semua di tempat ini. Bisa kasih salam kiri kanannya, katakan saya senang Anda berada di sini sore hari ini. Oke, saudara, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena anugerahnya saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan sore hari ini saya akan membawakan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang doa Tuhan Yesus. Kita bisa melihatnya dalam pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-5. Saudara, berbicara tentang doa itu adalah bukan merupakan sesuatu yang asing lagi bagi kita. Tetapi doa adalah sesuatu yang sangat menarik sekali kalau kita mengerti dan kalau kita bisa mengalami kuasa daripada doa itu sendiri. Nah, saudara, Alkitab menyuruh kita bukan hanya untuk berdoa, tetapi Alkitab juga mencatat begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kuasa daripada doa itu sendiri. Kita bisa melihat Esther, bagaimana dia berdoa untuk penyelamatan bangsanya yang hendak dibinasakan. Kemudian dia berdoa dan Tuhan menyelamatkan bangsanya. Kita juga bisa melihat bagaimana Deborah berdiri buat bangsanya, berdoa bagi bangsa Israel ketika musuh-musuh hendak memusnahkan bangsa Israel, dan Tuhan pun memberikan penyelamatan perlindungan kepada bangsa Israel. Siapa lagi, saudara? Kita juga bisa melihat Hana. Bagaimana Hana ini seorang wanita yang mandul, tetapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin bagi Hana. Dan kemandulannya Tuhan bisa dengan memberikan dia seorang anak yang bernama Samuel, yang menjadi nabi yang pertama di Israel. Saudara, siapa lagi yang bisa kita melihat dalam tokoh-tokoh Alkitab yang mereka mengalami kuasa doa itu sendiri adalah Elia. Ketika 3 tahun lebih tidak ada hujan di Israel, dia meminta kepada Tuhan untuk hujan turun dan Tuhan pun memberikan hujan itu. Nah, saudara, kita bisa melihat bagaimana kuasa doa ini. Kita bukan hanya membacanya, tapi sama seperti tokoh-tokoh di Alkitab, demikian juga kita secara pribadi. Kita mengalami banyak permasalahan, pergumulan, kita banyak mengalami mungkin tantangan, masalah, doa-doa, harapan-harapan, impian-impian yang kita ingin terwujud lewat doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tapi saudara, pelajaran menarik hari ini adalah kita bukan belajar tentang bagaimana Tuhan menjawab doa, bagaimana Allah melakukan keajaibannya melalui doa-doa yang dinaikkan oleh umatnya yang percaya dan yang berharap kepada Dia. Tapi sore ini sangat menarik sekali, saudara, bahwa kita akan membahas sebuah kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 17. Bagaimana doa Tuhan Yesus mendoakan dirinya sendiri. Itulah sebabnya saya membawa tema sore hari ini, keunikan doa Tuhan Yesus. Saudara, mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Keunikan Tuhan Yesus, keunikan doa Tuhan Yesus, saudara, yang bisa kita pelajari hari ini adalah yang pertama, dia mendoakan supaya dirinya dimuliakan untuk memuliakan. Saudara, di ayat 1 dikatakan, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Dimuliakan dan dimuliakan, saudara, yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Yesus mengetahui waktu penyalibannya akan segera tiba.
Telah tiba saatnya yang dimaksudkan di sini saudara, itu adalah berbicara tentang sebuah penggenapan nubuatan. Telah tiba saatnya di sini berbicara tentang sebuah rencana Allah yang akan digenapi dalam hidup Tuhan Yesus. Telah tiba saatnya di sini saudara, itu pun berbicara tentang bagaimana Allah akan menyatakan karyanya melalui penyalipan terhadap diri Yesus Kristus sendiri. Dan saudara, perkataan telah tiba saatnya dituliskan dalam Yohanes 17 ini saudara. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal sebelumnya, kalau kita boleh mengingat bagaimana Tuhan Yesus ketika dia menghadiri perjamuan di Kana, di situ ibunya Maria mengatakan, dan dia tahu bahwa pemilik pesta ini sedang kehabisan anggur. Dan ibu Yesus mendekati Yesus dan berkata, yang punya pesta ini sudah habis. Kita ingat waktu itu Tuhan Yesus berkata, saatku belum tiba. Demikian juga ketika dia mengajar di sinagog, dia menceritakan bagaimana asal usulnya, bahwa dia katakan bahwa dia adalah terang yang hidup, akulah roti kehidupan, dialah air yang hidup, dan dia mengatakan bahwa dia berasal daripada Bapa. Dan di situ banyak orang-orang yang di Yerusalem hendak membunuh dia. Tetapi firman Tuhan pun mencatat di sana dikatakan belum tiba saatnya. Dan ada satu peristiwa lagi saudara, ketika dia hendak dibunuh oleh orang-orang ahli Farisi dan orang-orang hukum Taurat. Di situ pun Yesus menyingkir dan firman Tuhan mencatat dikatakan belum tiba saatnya. Tetapi dalam pasal 17 ini saudara, Tuhan Yesus membukanya dengan kata, Bapa, telah tiba saatnya. Ini adalah sebuah yang saya mau sampaikan, bahwa dimuliakan. Untuk memuliakan adalah yang pertama, bahwa penyalipan itu adalah sebuah rencana Allah dalam kehidupan Tuhan Yesus. Saudara terkasih, dalam ayat ini juga dikatakan bahwa telah tiba saatnya itu adalah menunjukkan sebuah penggenapan waktu Allah. Nah saudara, yang kedua dari dimuliakan dan memuliakan, yang kedua penyalipan itu sendiri saudara, itu adalah merupakan kemuliaan bagi Tuhan. Amin saudara. Penyalipan akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Di sini Tuhan Yesus berkata, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kata permuliakan di sini saudara, dalam bahasa Yunani disebutkan daksazo. Dalam Alkitab NIV menerjemahkan itu adalah glorified, yang artinya saudara, di sini kata daksazo ini itu dipergunakan adalah verb second person singular, aorist aktif imperatif. Artinya suatu kata kerja yang harus dilakukan tapi belum dilakukan. Nah, di sini Tuhan Yesus akan masuk ke dalam penyalipannya, dan penyalipan ini harus dilakukan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, permuliakan anakmu ini supaya namamu dipermuliakan. Dengan kata lain Yesus mengatakan, Bapa, salibkan aku supaya engkau dipermuliakan. Ini adalah sebuah statement saudara yang sangat luar biasa. Dengan begitu berani, dengan begitu berani Tuhan Yesus mengatakan bahwa penyalipan itu akan mempermuliakan Tuhan Yesus, mempermuliakan Bapa di sorga. Saudara yang terkasih, dimuliakan dan memuliakan adalah tiba saatnya tadi bahwa Yesus mengetahui bahwa penyalipan itu adalah rencana Allah, dan yang kedua, penyalipan itu adalah akan membawa kemuliaan kepada Allah. Kenapa penyalipan ini akan membawa kemuliaan kepada Bapa di sorga? Karena saudara, ketika Yesus disalib, itu akan membuat manusia bisa menerima kasih karunia Allah. Melalui penyalipan, manusia akan mengenal Allah yang sesungguhnya. Melalui penyalipan, manusia akan menerima pengampunan dosa. Melalui penyalipan ini saudara, manusia akan menerima, bisa bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus sangat mengatakan, permuliakan, glorify. Dia katakan, permuliakan aku supaya namamu dipermuliakan. Artinya saudara, penyalipan itu akan membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Karena tanpa adanya penyalipan, tidak akan ada yang namanya pengampunan dosa buat manusia. Tidak akan ada manusia yang menerima hidup yang kekal. Dan inilah yang Yesus ketahui. Dia tahu bahwa rencana Allah akan digenapi dalam hidupnya tentang penyalipannya. Saudara, ini sebuah doa yang sangat luar biasa sekali.
Dia mempersiapkan dirinya, dia mengetahui bahwa rencana Allah dalam hidupnya adalah penyaliban, untuk mati di kayu salib. Dia datang ke dunia ini untuk disalibkan. Saudara, saat ini saya tidak mengetahui apa pergumulan Anda semua. Kalau Anda mengalami sesuatu masalah yang luar biasa, tekanan, depresi dalam hidup Anda, pernahkah Anda melihat lebih dalam lagi tentang kasih Allah di dalam hidupmu? Pernahkah engkau berpikir untuk apa engkau hidup? Sehingga ketika kita ada masalah, kita bukan hanya berfokus pada masalah itu saja, tetapi kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, biar namamu dipermuliakan lewat kejadian yang kualami ini. Kita bisa berkata, Tuhan, biar lewat kejadian ini, aku semakin mengenal Engkau. Demi itulah yang diketahui Tuhan Yesus. Ketika dia tahu bahwa telah tiba saatnya, itu artinya saudara, penyalibannya akan segera tiba. Dan penyalibannya itu adalah akan membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seorang yang ahli dalam bermain biola, namanya Clarence, dia seorang ahli yang main biola. Ketika dia selesai menyelesaikan konsernya, seorang anak wanita datang kepadanya dan berkata, aku ingin seperti engkau, aku ingin memberikan hidupku sepenuhnya kepada biola. Dan pemain biola yang terkenal ini berkata, ya, itu yang aku lakukan, aku memberikan hidupku sepenuhnya kepada biola. Saudara, Yesus memberikan segenap kehidupannya kepada kita semua. Demikian juga kita, saudara, kita harus belajar memberikan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Kita harus belajar mempercayai Allah, bahkan kepada hal-hal yang tidak mungkin, yang sulit untuk kita percayai sekalipun. Kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, yang kedua, apa yang menjadi keunikan doa dari Tuhan Yesus yang bisa kita pelajari dalam pasal 17 ini adalah, yang kedua, saudara, saya membacakannya di ayat 2 dan ketiga. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang kedua, yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang bisa kita pelajari melalui keunikan daripada doa Tuhan Yesus ini adalah dari pasal 2 dan 3. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara, yang kedua adalah keunikan doa Tuhan Yesus adalah diberi untuk memberi. Di situ dikatakan bahwa dia menerima kuasa, saudara. Tuhan Yesus menerima kuasa. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Saudara, perkataan memberikan di dalam ayat ini, saudara, itu adalah diterjemahkan oleh NIV dengan kata guaranteed. Jadi dengan kata lain, saudara, kata kerja yang dikatakan engkau telah memberikan berasal dari kata Yunani yang berasal dari kata Yunani edokas. Kata kerja dalam tensis Yunani adalah kata kerja aorist aktif indikatif. Kata kerja ini berfungsi untuk menjelaskan satu kegiatan yang telah terjadi di masa lampau, artinya bahwa di masa itu Allah telah memberikan kepada Yesus segala kuasa, dan itu masih tetap terus berlangsung. Nah, saudara, yang kedua adalah keunikan doa Tuhan Yesus diberi untuk memberi, saudara, apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Yang pertama, dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dia memberikan hidup yang kekal. Dia juga memberikan anugerah kepada orang-orang yang dipilihnya. Dan yang ketiga, saudara, dia memberikan pengenalan kepada Tuhan. Saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Saudara, kata yang dipakai di sini mengenal, itu saudara dalam bahasa Yunani dikatakan ginoskopin, yang artinya saudara, yang berasal dari kata dasar ginosko, yang hanya berarti mengenal. Mengenal yang disebutkan di sini bukan hanya sekedar pengetahuan